Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya dilihat seorang perantau saat semua orang sibuk dengan hidupnya sendiri? Mengapa ada kisah yang membuat semua orang diam, tapi satu orang justru memilih melihat lebih dalam? Dan mengapa cerita seorang TKI dari Jawa Timur di Amerika ini membuat banyak orang menyesal karena hampir melewatkannya? Jika kamu pernah merasa tidak dianggap, pernah berjuang sendirian, atau pernah mencintai dalam diam, maka cerita ini bukan sekadar kisah. Ini adalah cermin. Dengarkan sampai akhir, karena kebahagiaan dalam cerita ini lahir dari tempat yang paling sunyi. Arga berdiri di tengah Bandara Internasional O'Hare, Chicago. Langit-langit tinggi, suara pengumuman bersahutan, roda koper beradu dengan lantai mengkilap. Semua orang berjalan cepat. Semua orang tahu kemana mereka pergi. Kecuali Arga. Lelaki asal Jawa Timur itu menggenggam paspor biru tuanya dengan tangan kaku. Usianya 29 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya coklat terbakar matahari, dan jaket murah yang ia pakai terlalu tipis untuk udara Amerika yang dingin. Tak satu pun menoleh ke arahnya. Tak satu pun peduli. Semua orang diam. Dan Arga belajar sejak detik itu, bahwa di negeri ini, ia hanyalah bayangan. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Tempat di mana sawah lebih luas dari mimpi, dan harapan sering kalah oleh kebutuhan. Kepergiannya ke Amerika bukan demi gaya hidup, bukan demi kebanggaan. Ia pergi karena ayahnya menjual motor satu-satunya. Ia pergi karena ibunya sering batuk di malam hari. Ia pergi karena tidak ada pilihan lain. Pekerjaan pertamanya adalah petugas kebersihan di sebuah rumah sakit besar di Chicago. Setiap hari, Arga mendorong troli, membersihkan lorong, mengangkat kantong sampah, dan menunduk setiap kali berpapasan dengan siapapun. Ia bekerja saat orang lain pulang. Ia datang saat orang lain tidur. Di lorong-lorong panjang rumah sakit itu, Arga sering berhenti sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena rindu. Rindu suara ibu. Rindu bau tanah basah di desanya. Rindu dipanggil namanya. Tidak ada yang tahu ia sering menangis di kamar sempitnya. Tidak ada yang tahu ia menghitung hari sambil bertanya dalam hati. Apakah semua pengorbanan ini akan ada artinya? Di rumah sakit itu, Arga tidak terlihat. Ia ada, tapi seperti tidak pernah benar-benar ada. Sampai suatu malam, di lantai 7 yang sunyi, seseorang akhirnya melihatnya. Malam itu hujan turun tipis di luar jendela rumah sakit. Lorong lantai 7 terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu putih memantul di lantai yang baru saja dipel Arga, meninggalkan bau cairan pembersih yang tajam. Arga mendorong trolinya perlahan. Pundaknya pegal, matanya berat, tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Baginya, berhenti berarti kalah. Saat itulah langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang perempuan berseragam perawat berhenti beberapa meter di depannya. Namanya Elena. Rambut coklat gelapnya diikat sederhana. Wajahnya lelah, tapi matanya hangat. "Kamu belum pulang?" Suaranya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Arga terkejut. Jarang ada yang menyapanya. Ia mengangguk singkat, mencoba tersenyum meski lidahnya kaku. Bahasa Inggrisnya tidak lancar. Ia takut salah. Ia takut terlihat bodoh. Elena menatap jam di pergelangan tangannya. Sudah lewat tengah malam. Arga hanya menjawab dengan suara pelan. "Masih kerja." Sejak malam itu, Elena mulai sering melihat Arga. Bukan karena tugas. Bukan karena kebetulan. Ia melihat cara Arga selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Cara ia membersihkan lantai dengan sungguh-sungguh. Seolah lorong itu adalah miliknya sendiri. Elena mulai menyapanya setiap bertemu. Percakapan mereka sederhana. Tentang cuaca yang terlalu dingin. Tentang kopi rumah sakit yang rasanya pahit. Tentang lelah yang sama. Arga tidak banyak bicara. Ia lebih sering mendengar. Baginya, didengar saja sudah seperti hadiah. Di antara jadwal kerja yang padat, Elena mulai menunggu momen kecil itu. Momen saat Arga lewat, menunduk sopan, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum orang yang terbiasa bertahan. Suatu malam,
Elena memberinya secangkir kopi. Kamu kelihatan sangat capek. Arga ragu menerima. Tangannya gemetar saat mengambil gelas itu. Terima kasih. Tidak ada yang istimewa dari kopi itu. Tapi bagi Arga, itulah pertama kalinya seseorang peduli tanpa bertanya apapun. Pelan-pelan, Elena mulai melihat lebih dalam. Ia melihat kesepian di mata Arga. Kesedihan yang disimpan rapat. Dan keteguhan yang tidak pernah ia temukan pada lelaki lain. Sementara itu, Arga mulai merasa takut. Takut pada perasaan yang tumbuh diam-diam. Takut berharap. Takut jatuh cinta di negeri yang tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Ia memilih diam. Seperti biasa. Namun takdir tidak selalu menghormati pilihan orang yang terlalu sering mengalah. Musim gugur datang perlahan ke Chicago. Daun-daun menguning dan jatuh, menutupi trotoar seperti kenangan yang tak sempat disapu. Bagi Arga, waktu berjalan terlalu cepat. Kontrak kerjanya hampir habis. Setiap pagi, ia menghitung hari, bukan untuk liburan, tapi untuk perpisahan. Arga menyimpan kabar itu sendiri. Ia tidak ingin Elena tahu. Ia tidak ingin melihat wajah itu berubah sedih karena dirinya. Baginya, perasaan ini sudah cukup ia tanggung sendirian. Di sela-sela pekerjaan, Arga sering berhenti di dekat jendela lorong lantai 7, melihat kota dari kejauhan. Gedung tinggi, lampu malam, dan hidup yang terasa bukan miliknya. Ia menulis pesan untuk ibunya hampir setiap malam. Tentang kerja yang baik, tentang uang yang sudah dikirim, tentang janji akan segera pulang. Ia tidak pernah menulis tentang Elena. Elena mulai merasakan perubahan. Arga menjadi lebih pendiam dari biasanya. Senyumnya jarang muncul. Tatapan matanya sering kosong, seolah pikirannya berada jauh di tempat lain. Suatu sore, Elena memberanikan diri bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Arga mengangguk. "Iya." Satu kata. Kebohongan yang paling mudah. Hari terakhir Arga bekerja datang tanpa suara. Ia membersihkan lorong untuk terakhir kalinya. Setiap langkah terasa berat. Setiap sudut mengingatkannya pada pertemuan kecil yang berarti. Ia berniat pergi tanpa pamit. Tanpa kata. Tanpa kenangan yang memperumit hati. Namun takdir kembali memilih jalannya sendiri. Di lorong lantai 7 yang sepi, Elena berdiri menunggunya. Matanya merah. Tangannya mengepal. "Kamu mau pergi tanpa bilang apapun?" Arga terdiam. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa bersembunyi. Air mata jatuh sebelum ia sempat bicara. Ia menceritakan semuanya. Tentang kontrak yang habis. Tentang ketakutan. Tentang rasa tidak pantas mencintai siapapun di negeri ini. Elena mendengarkan tanpa memotong. Tanpa menghakimi. "Kamu tidak terlihat," katanya pelan. "Kamu hanya belum pernah benar-benar dilihat." Kalimat itu menghancurkan pertahanan Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Malam itu menjadi titik balik. Bukan karena keajaiban besar, tapi karena dua orang akhirnya berhenti bersembunyi. Elena tidak menjanjikan apapun. Ia hanya berkata satu hal yang membuat Arga terdiam lama. "Kita cari jalan bersama." Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Elena membantu Arga memahami dokumen, menghubungi bagian administrasi, menceritakan dedikasi Arga kepada atasan rumah sakit. Arga tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak berharap berlebihan. Baginya, sudah cukup ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Beberapa minggu kemudian, keputusan datang. Rumah sakit memberikan rekomendasi kerja tetap. Status Arga berubah. Bukan lagi bayangan yang lewat di lorong malam. Saat surat itu dibacakan, Arga menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua perjuangan yang tak dilihat, menemukan maknanya. Elena tersenyum sambil menahan haru. Ia melihat lelaki yang sama, namun kini berdiri lebih tegak. Mereka mulai berjalan bersama di luar rumah sakit, menyusuri taman kecil. Berbagi cerita tentang masa lalu, tentang desa di Jawa Timur,
tentang keluarga yang menunggu. Cinta mereka tumbuh tanpa gegap gempita. Tidak sensasional, tapi nyata. Arga belajar satu hal penting, bahwa mencintai tidak selalu tentang pantas atau tidak. Kadang, tentang berani menerima ketika seseorang memilih melihatmu. Dan ketika musim semi tiba, takdir sudah menyiapkan satu akhir yang tak pernah ia bayangkan. Musim semi menyapa Chicago dengan lembut. Bunga-bunga kecil bermekaran di taman kota, seolah merayakan sesuatu yang baru. Arga berdiri di bangku kayu taman itu, mengenakan jas sederhana berwarna gelap. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Ia teringat dirinya yang dulu, lelaki yang berdiri sendirian di bandara. Lelaki yang bekerja dalam diam. Lelaki yang merasa tidak pernah dilihat. Kini, ia berdiri dengan keyakinan. Elena datang perlahan. Gaun sederhana membingkai senyumnya yang hangat. Tatapannya sama seperti pertama kali mereka bertemu di lorong lantai 7. Penuh perhatian. Penuh penerimaan. Upacara pernikahan mereka berlangsung kecil dan hangat. Tidak ada kemewahan. Tidak ada sorotan besar. Hanya beberapa teman dekat, langit cerah, dan dua hati yang akhirnya sampai. Saat Arga mengucap janji, suaranya bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena syukur. Ia teringat ayahnya di Jawa Timur. Ibunya yang kini mulai sehat. Perjalanan panjang yang hampir membuatnya menyerah. Semua orang dulu diam. Semua orang dulu lewat begitu saja. Namun satu orang memilih melihat. Dan dari situlah hidupnya berubah. Beberapa bulan kemudian, Arga pulang ke desanya bersama Elena. Bukan sebagai lelaki yang kalah, tapi sebagai seseorang yang bertahan. Di bawah langit Jawa Timur yang hangat, Arga tersenyum. Ia tahu, hidup tidak selalu adil. Tidak semua perjuangan langsung terlihat. Tapi selama seseorang berani jujur pada dirinya sendiri, kebahagiaan akan menemukan jalannya. Di dunia yang sering terlalu sibuk untuk peduli, menjadi orang yang bertahan adalah bentuk keberanian. Jika kamu merasa tidak dilihat hari ini, teruslah melangkah. Karena suatu saat, seseorang akan memilih melihatmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi.